Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Uci Koswara dalam topik yang pertama, yaitu definisi persamaan diferensial. Baik, kita langsung saja. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan. Nah, ingat, memuat turunan artinya kita harus belajar lagi tentang bagaimana cara menurunkan fungsi ya. Jadi persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebasnya. Ya, mungkin dalam kalkulus 1 kita belajar turunan terhadap satu buah variabel bebas. Nah, di dalam persamaan diferensial itu kita mungkin menurunkan terhadap lebih dari satu variabel bebas. Atau di sini variabel bebasnya itu adalah independent variabel. Nah, jika persamaan itu hanya memuat satu variabel bebas, maka dinamakan persamaan diferensial biasa. Ya. Jika persamaan itu memiliki lebih dari satu variabel bebas, ya lebih dari satu, maka itu persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial parsial. Pada bahasan kita kali ini dalam persamaan diferensial itu yang akan kita bahas nanti kelanjutannya adalah persamaan diferensial biasa ini. Nah, contoh persamaan diferensial biasa. Nah, ini yang pertama, ini dibacanya dy dx sama dengan x tambah r. Ini adalah persamaan diferensial biasa ya. Dia disebut persamaan karena memuat aturan atau hubungan sama dengan di sini dan memuat turunan ya, turunan terhadap satu buah variabel yaitu x ya. Y yang diturunkan terhadap x, satu buah variabel bebasnya x. Maka ini dikatakan persamaan diferensial biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini dibaca d2y dx kuadrat ditambah 3 kali dy dx tambah 2y sama dengan 0. Ini juga persamaan diferensial biasa karena persamaannya memuat turunan terhadap satu variabel bebas yaitu x ya. Nah, selanjutnya ada juga yang ditulisnya seperti ini. X y aksen ditambah y sama dengan 3. Nah, ini juga sama saja, cuma penulisan turunannya dalam bentuk y aksen gitu. Selanjutnya y3 aksen ditambah 2 dikali y2 aksen dikuadratkan ditambah y aksen sama dengan cos x. Nah, ini juga sama persamaan diferensial biasa ya. Yang kelima, y2 aksen dikuadratkan ditambah y aksen pangkat 3 atau y aksen dipangkatkan 3 ditambah 3y sama dengan x kuadrat. Ini juga sama ya, persamaan diferensial yang memuat turunan terhadap satu variabel. Nah, bisa juga kita menuliskan misalnya ini dituliskan dalam bentuk Leibniz dy dx ya x dikali dy dx ditambah y sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini juga bisa saya tulis sebagai penulisan Leibniz d3y dx 3 yang ini ya ditambah 2 dikali d2y dx kuadrat dikuadratkan ditambah dy dx sama dengan cosinus x. Nah, ini juga bisa dituliskan d2y dx kuadrat dikuadratkan ditambah dy dx pangkatkan 3 ditambah 3y sama dengan x. Nah, semua ini adalah contoh dari persamaan diferensial biasa karena dalam persamaan ini memuat turunan terhadap satu variabel bebas saja, yaitu terhadap x di sini ya. Ini juga x, ini x gitu.
Jadi si Y itu diturunkannya terhadap satu variabel bebas X. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh dari persamaan diferensial parsial ya, yang kedua. Tadi contoh persamaan diferensial biasa, sekarang contoh dari persamaan diferensial parsial. Nah, pada persamaan diferensial parsial, karena memuat sesuai definisi memuat lebih dari satu variabel bebas. Nah, contohnya di sini, ini variabel bebasnya ada X, ada Y. Jadi si Z ini diturunkannya ada yang terhadap X, ada yang terhadap Y. Jadi lebih dari satu variabel bebas, makanya dikatakan dia adalah persamaan diferensial parsial. Dan di dalam persamaan diferensial parsial biasanya dituliskan turunannya itu bukan dalam dy dx, tapi dalam do y do x. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh ini do z yaitu ya, do z do x sama dengan z ditambah x dikali do z do y. Ini contoh persamaan diferensial parsial. Nah, ini juga sama ya, do 2z do x kuadrat ditambah do 2z do y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y. Nah, ini dua contoh saja dari persamaan diferensial parsial ya. Persamaan diferensial yang memiliki lebih dari satu buah turunan pada variabel bebasnya. Oke, selanjutnya tingkat ya. Dalam persamaan diferensial itu ada yang namanya tingkat atau orde dan derajat PD. Jadi ada tingkat, ada derajat ya. Apa itu tingkat? Tingkat atau orde itu adalah dari suatu PD adalah besarnya turunan tertinggi. Nah, besarnya turunan tertinggi itu disebut tingkat. Nah, kemudian derajat apa? Ya, derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi. Ya, pangkat dari turunan tertinggi. Ya, sebagai contoh yang tadi ya, kita lihat saja. Kita lihat lagi yang halaman pertama atau slide pertama. Nah, untuk yang pertama, nomor satu ini adalah persamaan diferensial yang memiliki tingkat berapa? Ya, tingkat itu adalah pangkat dari turunannya. Turunan tertingginya. Ya, turunan tertinggi di sini ada satu, berarti tingkatnya satu. Ya, tingkat satu. Kemudian derajatnya adalah pangkat dari turunan tertingginya. Turunan tertingginya ini adalah turunan pertama. Derajatnya ada ini satu, cuma tidak ditulis seperti itu ya. Dan jadi PD ini termasuk ke dalam jenis PD tingkat 1 derajat 1. Kemudian yang kedua. Nah, kedua adalah saya tulis dulu tingkat. Nah, persamaan diferensial ini memiliki tingkat berapa? Nah, turunan tertingginya adalah turunan kedua ya. Ini turunan pertama, ini turunan kedua, yang ini. Ya, ini turunan kedua. Jadi persamaan diferensial tingkat 2, kemudian derajat, pangkat dari turunan tertingginya berapa? Nah, ini pangkatnya 1. Nah, derajat 1. Yang ketiga, ya, ini PD, ini turunan tertingginya turunan pertama, jadi tingkat 1, derajat 1. Kemudian yang keempat, nah turunan tertingginya 3 ya. Ini turunan tertingginya ada 3. Turunan ketiga. Jadi ini turunan ketiga, jadi PD tingkat 3 derajat. Nah, pangkat dari turunan tertingginya 1. Walaupun di sini ada derajat 2, tapi derajat 2 ini pada turunan kedua masih lebih tinggi dari turunan ketiga gitu ya. Dan yang kelima ini adalah PD tingkat berapa?
Nah, ini tingkatnya kalau dilihat turunan tertingginya adalah turunan kedua ya. Tingkat 2, derajatnya derajat ke 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk PD parsialnya pun sama ya. PD parsialnya pun sama. Ini turunan pertamanya tingkat 1, berarti derajatnya 1. Ini turunan pertamanya, turunan tertingginya 2, berarti tingkat 2 derajatnya 1. Oke, kita lanjut. Di dalam PD kita mengenal yang namanya solusi. Dalam PD itu kita mengenal namanya solusi ya. Nah, solusi itu apa? Di dalam persamaan diferensial dikenal dengan dua macam solusi ya. Jadi ada dua, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Ya, solusi umum atau bisa juga dikatakan general solution dan solusi khusus dikatakan particular solution. Ya, apa itu general solution? Solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial order ke n adalah solusi yang memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval tertentu. Ya, biasanya dalam solusi umum ini selalu memuat sembarang konstan gitu ya. Jadi jawaban umum gitu ya dari sebuah PD. Dan jawaban solusi umumnya itu biasanya memuat bilangan atau sembarang konstan. Solusi khusus atau particular solution adalah solusi tunggal. Nah, kalau ini tunggal ya, kalau ini umum ya, banyak ya kemungkinan jawabannya. Kalau ini tunggal ya. Dan dia terbebas dari sembarang konstanta. Contoh nih, ini contohnya. Misalkan saya tulis lagi di sini ya. dy dx itu sama dengan 2x ditambah 3. Nah, ini adalah PD-nya. Nah, kita ingin membuat solusinya. Solusi umum. Solusi umum dari PD ini ya kita selesaikan. Berarti dy sama dengan 2x ditambah 3 dx. Kalau kita integralkan sama dengan integral 2x ditambah 3 dx gitu ya. Integral dy itu adalah y ya. Integral dy itu adalah y ditambah c1 lah katakan. Nah, ini adalah integralnya x kuadrat ditambah 3x ditambah c2 gitu ya. Berarti y sama dengan integralnya hilang ya. Oke. Berarti y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c2 dikurang c1. Jika c2 dikurang itu misalkan kita sebut c lagi misalnya, maka y sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah c. Nah, ini adalah sebuah solusi umum dari PD ini karena dia memuat konstanta sembarang. Inilah yang disebut konstanta sembarang. Kita tidak tahu nilai C ini berapa. Makanya kalau misalkan saya jawab misalkan ya 7, ada orang yang mengatakan 10, ada orang yang mengatakan 5, ya mungkin saja karena dia adalah dalam bentuk solusi umum. Nah, misalkan saja misalnya ya, misalkan si C itu sama dengan 5 misalnya, atau si C itu sama dengan 0 misalnya, terserah yang mana, maka Y itu akan sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Nah, maka ini disebut solusi khusus. Nah, solusi khusus. Atau misal kalau C-nya 0 berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Nah, ini juga sama disebut solusi khusus. Jadi itu bisa dibedakan lah. Kalau solusi umum itu memuat konstanta sembarang, kalau solusi khusus tidak memuat konstanta sembarang.
dan jawabannya tunggal. Jadi kalau misalkan C-nya itu 5, ya udah ini aja. Ya. Ini saja jawabannya satu-satunya. Kalau misalnya C-nya itu 0, maka ya jawabannya ini saja satu-satunya. Kalau jawabannya Y sama dengan X pangkat X kuadrat tambah 3X tambah C, nah, maka si C ini bisa, bentuk ini dikatakan adalah bentuk yang memiliki kemungkinan jawaban yang banyak. Oke, itu solusi. Oke. Selanjutnya, pembentukan PD. Persamaan diferensial atau PD dapat dibentuk dari fungsi primitifnya. Nah, kita katakan ada fungsi primitif ya. Fungsi primitif yang seperti apa? Fungsi primitifnya itu, oke, kita lihat gambaran sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Maka jika fx ini kita turunkan ya terhadap x, maka dapat ditulis sebagai dy dx atau f aksen x itu sama dengan 2x kurang tambah 6. Ya, saya tulis sebagai 2x ditambah 6. Atau persamaan diferensialnya dy dx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, ini adalah sebuah PD ya. Ya, PD order 1, lebih spesifiknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Dan dibalik. Misalkan diketahuinya ini. Ketahuinya adalah PD ini. dy dx sama dengan 2x ditambah 6. Maka kalau kita ingin mencari solusinya, ya, berarti kita akan mencari sebuah fungsi primitifnya ya, yang membangun PD ini, ya, fungsi primitifnya. Ya. Misalnya dy dx itu sama dengan 2x tambah 6, maka dy itu sama dengan ini. Nah, katakanlah kita udah dapat jawaban ini. Y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah c. Nah, Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah C adalah solusi umum sebetulnya. Solusi umum dari PD ini. Ya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah C itu sebetulnya adalah primitif dari PD-nya. Jadi kata-kata kalimat dari primitif itu, fungsi primitif adalah adalah sebetulnya solusi umum dari sebuah PD. Solusi umum dari sebuah PD. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa soalan yang harus dikerjakan ya. Yang pertama, oke. Nah, yang pertama, bentuklah PD dari primitif ikut. Ya, kita ingin membuat sebuah PD ya. Nah, fungsi primitifnya ini itu sudah disediakan, maka bentuk PD-nya kira-kira seperti apa? Contoh misalnya yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, X ya. Kita ingin membuat PD dari fungsi primitif ini ya. Kalau kita ingin membuat PD, ya berarti kalau dari fungsi primitif ya kita turunkan saja. Ya. Nah, untuk yang pertamanya misalnya sama dengan 2AX ditambah B gitu kan. Tapi ini sebetulnya sudah menjadi PD, cuma belum sederhana ya. Kita bisa turunkan lagi 2 kali menjadi apa kira-kira? Ya, menjadi 2A ya. Menjadi 2A. Kemudian kalau kita turunkan lagi sebanyak 1 kali lagi, ini X kuadrat, maka ini sama dengan, nah, sudah tidak bisa diturunkan lagi, berarti ini adalah seperti PD ya. Ini adalah primitifnya ya, primitifnya, dan ini adalah PD. Nah, kemudian B misalnya, fungsi primitifnya adalah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3 Y pangkat 5 sama dengan C. Nah, kita bisa
menurunkan terhadap X ya, fungsi Y ini terhadap X, maka turunan pertamanya ini adalah 2X Y pangkat 3 ditambah X kuadrat dikali 3Y kuadrat dy dx ditambah 3X kuadrat Y pangkat 5 ditambah X pangkat 3 kali 5Y pangkat 4 dy dx sama dengan 0 ya. Nah, ini turunan pertama dari fungsi primitif Y. Nah, kita disederhanakan saja yang memuat dy dx kita kumpulkan, misalnya ini 3x kuadrat y kuadrat 3x kuadrat y kuadrat dy dx ya, ditambah yang ini 5x pangkat 3 y pangkat 4 dy dx sama dengan berarti minus 2x y pangkat 3 dan ini minus 3x kuadrat y pangkat 5 atau dy dx nya itu sama dengan minus 2x y pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y pangkat 5 dibagi 3x kuadrat y kuadrat ditambah 5x pangkat 3 y pangkat 4. Dan ini masih bisa disederhanakan kalau misalnya kita bagi dengan xy gitu ya. Jika dibagi dengan xy dibagi dengan xy kuadrat boleh, xy pangkat 3 xy kuadrat kayaknya ya, dibagi dengan xy kuadrat. Ternyata jawabannya di sini, maka dy dx nya itu sama dengan minus berarti 2y yang ini dibagi xy kuadrat berarti xy pangkat 3 ya, yang ini berarti bagi xy kuadrat dapatnya x aja 3x, yang ini dibagi xy kuadrat x kuadrat y kuadrat x kuadrat y kuadrat. Nah, ini lebih senang. Maka ini adalah sebuah PD. Oke, beberapa soal yang lain silahkan untuk dikerjakan untuk mendapatkan PD dari fungsi primitif. Untuk sementara saya kira itu saja dulu. Nanti kita sambung dengan topik yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.